Manurung. Saya Romiani Nebaho. Saya Priska Brukliat. Saya Grace Winda Siahaan. Saya Nirwanawati Girsang. Saya Karenika Lasundiri. Saya Samuni Lauli. Saya Sofia Elizabeth Sinurat. Saya Rende Sinaga. Saya Rehulida Silalahi. Dan saya Happy Kristina Silalahi. Selamat menyaksikan! Injeksi intrakutan adalah pemberian obat ke dalam lapisan kulit di bawah epidermis. Tujuan injeksi intrakutan yaitu untuk melakukan skin test atau tes alergi pada jenis obat yang digunakan. Kemudian ini dilakukan di jaringan intrakutan di bagian lengan tangan bawah bagian ventral. Alat dan bahan yang digunakan untuk memeriksa injeksi intrakutan yaitu pertama, catatan pemberian obat, yang kedua, obat dan tempatnya, yang ketiga, spuit 1 cc, keempat, kapas alkohol dan tempatnya, yang kelima, cairan pelarut, yang keenam, bak injeksi, yang ketujuh, bengkok, dan yang ke-8, perla. Indikasi injeksi intrakutan. Yang pertama, pasien yang membutuhkan tes alergi. Yang kedua, pasien melakukan vaksinasi. 3. Mengalihkan diagnosa penyakit. 4. Sebelum memasukkan obat. Kontraindikasi injeksi intrakutan. Yang pertama, pasien yang mengalami infeksi pada kulit. Kedua, pasien dengan kulit terluka. Yang ketiga, pasien yang sudah dilakukan skin test. Lokasi yang digunakan untuk injeksi intrakutan yaitu lokasi yang umumnya digunakan adalah permukaan dalam lengan bawah dan punggung bagian atas. Di bawah skapula, daerah yang sering digunakan adalah daerah yang tidak mengandung pigmen, berkeratin tipis dan titik berambut seperti lengan atas dan lengan bawah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam injeksi intrakutan, yang pertama yaitu tempat injeksi, yang kedua jenis fluid ataupun jarum yang digunakan, yang ketiga infeksi yang mungkin terjadi, yang keempat kondisi penyakit klien. Yang kelima, pasien yang benar. Yang keenam, dosis yang benar. Yang ketujuh, obat yang benar. Yang kedelapan, cara atau rute pemberian obat yang benar. Dan yang kesembilan, waktu yang benar. Keuntungan dari injeksi intrakutan yang pertama yaitu suplai darah sedikit sehingga absorpsi lambat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui alergi terhadap obat tertentu. Yang ketiga yaitu untuk memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan pemberian obat. Kerugian injeksi intrakutan. Kerugian menggunakan injeksi intrakutan yang pertama, apabila obat sudah disuntikkan, maka obat tersebut tidak dapat ditarik lagi. Ini berarti pemusnahan untuk obat yang mempunyai efek tidak baik atau toksik maupun kelebihan dosis karena ketidakhati-hatian akan sukar dilakukan. Yang kedua, tuntutan sterilitas sangat ketat. Yang ketiga, melakukan tugas pelatihan yang berwenang untuk melakukan injeksi. Yang keempat, adanya resiko toksisitas jaringan dan akan terasa sakit saat menyuntikkan. Lalu yang kelima, rasa nyeri yang ditimbulkan. Lalu yang keenam, harganya lebih mahal. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Perkenalkan, saya perawat Asam Lauli. Saya adalah salah satu perawat di rumah sakit ini. Apa benar ini dengan Ibu Sofia Sinurat? Betul, Pak. Baik, Bu. Pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan intrakutan. Jadi intrakutan ini merupakan cara kita untuk mengetahui adanya alergi obat atau tidak. Jadi saya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit selama pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Pak. Baik, Bu, jika Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alat-alatnya sekitar 5 menit ya, Ibu. Permisi ya, Bu. Baik, Bu, saya akan melakukan tindakan injeksi intrakutan ya, Bu. Mungkin nanti ada rasa nyeri atau gatal-gatal di bagian penyuntikan nanti. Jadi Ibu jangan khawatir karena itu adalah efek dari obat. Ya, Bu. Permisi ya, Bu. Mohon maaf ya, Bu.
Ibu, saya Baik Bu, saya telah siap melakukan tindakan injeksi intrakutan. Saya akan kembali di sini nanti 1 jam setelah saya melakukan tindakan ya Ibu. Apabila nanti ada rasa gatal-gatal tiba-tiba sebelum saya datang ke sini, Ibu boleh pencet bel biar saya datang nanti ya Ibu. Baik Bu, saya permisi ya Ibu.